Saudara semua, hari ini sampai di kitab Yeremia pasal 20 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Waktu kita membaca kitab Yeremia, kita merasa juga cukup berat hati, tapi ini cuma perasaan kita, tetapi ini adalah yang dialami Yeremia seumur hidupnya. Banyak yang dia alami, banyak sekali tuduhan, dan juga banyak kemarahan orang yang ditujukan kepada Yeremia. Ini dalam hidupnya Yeremia selamanya dia memikul misi yang diberikan Allah kepadanya, di mana Allah menyuruh dia pergi untuk bernubuat. Di situ dia berkata-kata dan kata-kata ini bukan perkataan yang disukai orang banyak. Waktu dia mengutarakannya, berat hati orang merasa perkataan yang dinubuatkan oleh Yeremia. Tetapi Yeremia yang lebih lagi yang ditakuti Yeremia karena nubuat yang diucapkan itu adalah yang akan datang lebih menakutkan. Di kota Yerusalem di zaman raja-raja seruhan yang terakhir dalam negara, kalau Yeremia tidak bernubuat perkataan-perkataannya, maka kota-kota negara itu akan dilenyapkan tanpa tahu alasan. Tapi bagi Yeremia, dia sangat tahu mengapa kamu meninggalkan perjanjian dengan nenek moyang kita. Dalam menghadapi kesusahan, kesulitan, kebanyakan orang akan menggerutu atau menyalahkan orang lain. Kamu yang membuat aku jadi demikian. Tetapi walaupun bagaimanapun Nabi Yeremia atau Yehezkiel atau sebelumnya Nabi Yesaya, perkataan-kataan yang berat ini untuk membuat Yehuda agar mereka berdiri, mereka tahu mereka mendengar, tetapi mereka tidak mau mendengar. Mereka berdiri tegak tapi mereka tidak mau mendengar. Kerajaan mereka dilenyapkan karena pilihan mereka sendiri yang menghasilkan buah yang demikian. Dan di pasal 20 kita terus mengatakan akan pengalaman Yeremia yang menakutkan. Dia seorang yang melawan Nabi. Dia bersama di semua dalam keagamaan atau penuh di seluruh negara itu, mereka melawan Nabi dalam perubahan politik untuk menghapuskan berhala. Bagi Yeremia, apa yang dia katakan itu menjadi perkataan yang sia-sia. Peraturan keagamaan mereka telah seperti kembali menyembah Tuhan, tetapi mereka tidak tahu kalau Allah itu melihat, dan setiap sepikir jalan ada satu di situ ada kuil penyembahan berhala, dan dalam kota ada tempat penyembahan berhala. Mereka semua itu Allah berfirman, aku melihat, dan Allah berkata, kalau di jalan kamu menemukan satu orang benar, maka aku bisa mengampuni kota Yerusalem ini, satu pun tidak diketemui. Dan Allah
berkata kepada Yeremia, janganlah kamu berdoa untuk kota ini. Walaupun Abraham, sebagai Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora, aku tidak mau mendengar lagi. Pada zaman itu Samuel berdoa untuk kota mereka. Samuel, kamu tutup mulutmu, tidak perlu engkau berdoa untuk mereka. Bukan Allah keras hati, tetapi Allah melihat kekerasan hati umatnya. Mereka tidak mau bertobat, tetapi perintah Allah kepada Yeremia, apa yang hendak dia katakan, diberitakan. Yeremia harus terus untuk memberitakannya. Hari ini adalah ratapan Yeremia yang kelima. Nyanyi lagu ratapan yang kelima. Di pasal 15, 17 dan hari ini di pasal 20 kita juga membaca Nabi mengoyakkan hatinya di hadapan Allah, seperti mengoyakkan hati dalam Allah dengan ratapannya. Di pasal 15 ayat 10, celakalah aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku seorang menjadi buah perbantahan dan buah penderitaan bagi seluruh negeri. Dia sendiri menjadi orang yang dilahirkan seperti untuk menderita, tetapi di situ Allah menghibur dia. Agar kamu kembali, aku akan membawamu di hadapanku, dan kamu hendak dipisahkan engkau dipisahkan dan berharga. Jadi bagi orang masa itu, mereka tidak mau mendengar, tetapi kamu harus terus untuk memberitakannya. Waktu kamu memberitakannya, mereka akan terus memberitakan mereka akan kembali kepadamu, tetapi janganlah kamu harus melepaskan diri dari mereka, tetapi janganlah kamu datang kepada mereka. Di ayat 17 ayat 15 di situ disebutkan mereka di situ menantang Yeremia, di manakah negara ini diruntuhkan? Apa yang kamu sebutkan, kata-kata itu tidak terjadi. Perkataan ini membuat Nabi sangat menderita. Nabi yang terus memberitakan kehancuran atau kemusnahan dalam negara ini, tetap dia terus Nabi terus berdoa agar jangan hari-hari ini datang. Nabi menyatakan penghakiman itu pada saatnya datang, itu hal yang sangat menderita. Dan banyak orang bertanya, kamu ada nabi palsu, apa yang kamu sebut akan kehancuran negara ini tidak terjadi? Kemudian jawab Nabi di ayat 16, namun tidak pernah mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Bukan karena perlawanan ini aku meninggalkan jabatanku, dan juga aku tidak menginginkan hari bencana ini tidak pernah terpikir olehku, sebab hari ini sangat mengerikan. Ya, kita tahu Yeremia dia tidak mengingininya, tapi pada saat dia mendapatkan wahyu dalam penghakiman ini, di depan matanya seperti pertumpahan darah. Aku tidak pernah menginginkannya. Engkau pun mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Kalau aku dikatakan, engkau yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku, semuanya terpapang di hadapan matamu.
bahkan kata-kata untuk minta, aku pun tidak mengatakannya. Seperti yang kamu perintahkan, agar aku juga terpisah dari orang lain. Di ayat 18, biar orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku menjadi malu. Orang-orang sangat punya reaksi terhadap kepada Yeremia. Jangan membiarkan Yeremia seperti orang gila di mana-mana menyampaikan berita ini, dan banyak orang menggunakan berbagai cara untuk mencelakai Yeremia. Maka Yeremia berkata, biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi jangan aku menjadi malu. Biar mereka terkejut, tetapi jangan aku terkejut. Waktu kita membaca kitab Yeremia, kita menemukan dengan satu kata kerja mengubah cara pembicaraan dalam penggunaannya. Biar mereka terkejut, tetapi jangan aku terkejut. Biar mereka menjadi malu, jangan aku menjadi malu. Didengar seperti orang hanya sendiri berbicara dan sendiri menjawab. Dan di pasal 20 hari ini kembali ratapan Yeremia yang terakhir, yang menyatakan isi hatinya terhadap bagaimana berdoa kepada Allah, bagaimana dia untuk mencernakan apa yang akan dihadapi, bagaimana menghadapi bencana ini agar kakinya tetap berdiri kokoh. Tetapi dia terus teguh, tetap menjadikan hamba untuk menjadi hamba lidah bagi Allah. Ayat 6, 1-6 pertama kali apa yang dia hadapkan, dan ayat 7-18 itu ratapan Yeremia, doanya. Dengan tema hari ini, perkataan yang menyakutkan melahirkan pahlawan yang menakutkan, yang gagah, yang bergagah, yang seperti di ayat 11. Tuhan seperti pahlawan yang gagah. Engkau juga menjadikan aku menjadi yang gagah dalam segala kesusahanku. Engkau menjadikan aku gagah. Engkau dalam kesusahan engkau menggunakan aku dengan mulutku untuk menyampaikan firman-firman engkau sendiri, ya Allah. Dalam kesusahan ini dia terus dibentuk. Dan juga dia juga berkata, aku tidak akan meninggalkan jabatan yang engkau berikan kepadaku. Kita lihat ayat 1 dan 6 apa yang ia hadapi. Di awal dengan disebut seorang imam yang bernama Pashihur bin Immer. Dia seorang anak imam, dia juga menjabat kepala di rumah Tuhan. Dia seperti Saptam. Dia penjabat. Kalau ada orang di rumah Tuhan, mereka berbicara sembarangan atau nabi-nabi yang bernubuat palsu, maka Pashihur akan turun tangan agar menyuruh mereka diam atau mengurung mereka. Kemudian dia mendengar apa yang dia mendengar nubuat perkataan Yeremia. Di ayat kedua, Pashihur memukul Nabi Yeremia dan memasung dia di pintu gerbang Benyamin yang di atas rumah Tuhan.
Ini hal yang memalukan. Dia dipasung di atas rumah Tuhan. Semua orang yang lewat akan terlihat bahwa Yeremia terkunci, dia dipasung di situ. Dan ada kalanya saya memikir seperti Yesus yang disalibkan. Semua orang yang lewat melihat keadaan situasi yang memalukan. Ini juga yang dihadapi, yang dialami oleh Yeremia di masa itu. Dia ketika kemudian keesokan harinya ia dikeluarkan, dan lewat semalam Yeremia hatinya juga merasa tidak enak, dia sangat menderita, dan dia menyebutkan dengan berkata nubuat terhadap Pashihur. Dikatakan, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pashihur, melainkan Magor Misahbib, yaitu kegentaran dari segala jurusan. Pashihur artinya merasa rileks dan tenang. Sekarang dia menjadi kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mengapa yang disebut dengan segala jurusan? Kegentaran belum datang, tetapi kegentaran dalam hatinya telah muncul. Itu dalam satu ketakutan, seperti orang sakit jiwanya dalam kegentaran. Dia sering disebut orang seperti depresi, kayak gitu. Sedikit-sedikit dia menjadi takut, sebab perkataan itu. Pashihur kehidupannya menjadi perubahan baru. Dia terus hidup dalam kegentarannya, ketakutannya, dan juga semua sahabatnya, sebab mereka akan mati rebah oleh pedang musuhnya di depan matanya sendiri. Mereka dengan mata sendiri di seluruh Yehuda, bagaimana tangan Raja Babel merampas mereka dan mengangkut mereka ke dalam pembuangan, bahkan memukul mati mereka dengan pedang. Ayat kelima juga, kamu Pashihur, engkau dengan orang-orang yang di sekitarmu, juga harta benda kota ini segalanya, hasil jeripayanya, segala barangnya yang berharga dan segala barang pemberian raja-raja Yehuda akan diserahkan ke dalam tangan Pashihur dan akan mengumpulkan untuk membawa itu ke Babel. Dan engkau Pashihur dan semua orang yang diam di rumahmu akan diangkut ke tawanan, dan engkau akan mati di Babel dan akan di sana akan dikuburkan. Kalau di dunia ini bagaimana orang banyak bisa menjadi hidup yang makmur, yang damai, yaitu karena para nabi yang palsu yang terus menyampaikan damai-damai sejahtera. Hal ini tidak akan terjadi dan sangat berlawanan dengan apa yang diucapkan oleh Yeremia. Yeremia harus bertanggung jawab atas apa yang dia katakan, sehingga dia dipukul orang, kemudian ia dipasung oleh orang. Ini pengalaman yang sangat sulit dan juga memalukan. Ayat 7 sampai 18, ayat 7 sampai 18, doa keluh kesah dari Yeremia. Dari 5 ratapan Yeremia di pasal ini yang terpanjang. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah memberikan diriku dibujuk. Setiap kali sebelumnya Yeremia setelah merasakan keluh kesahnya, Allah
kemudian Allah akan menghibur dia, memberi semangat dan menguatkan dia. Yeremia berkata, aku mendengar penghiburan darimu, engkau memberikan aku penghiburan yang menguatkan aku. Engkau memberikan aku kekuatan. Ini desakan Tuhan kepada Yeremia. Dia tidak berdaya untuk memilih cara yang lain. Dia tidak bisa menolak apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Sesungguhnya Yeremia juga bersusah hati. Bisakah aku untuk istirahat? Bisakah aku punya ruang waktu untuk saya istirahat? Bisakah aku berjalan untuk istirahat, tetapi dia tidak mendapatkan. Maka dikatakan, sungguh engkau yang memberikan aku kekuasaan dan kekuatan, keperkasaan. Ini adalah satu desakan yang membuat dia untuk tidak dapat untuk tidak disampaikan. Sebab perkataan ini, sebab firman Tuhan membuat aku mendapat celah dan dicemoohkan oleh orang banyak. Sebab apa yang dikatakan oleh Yeremia tidak mau didengar orang, bahkan nada atau ratapan atau Yeremia bisa dirasakan oleh orang, tetapi tidak enak didengar. Bahkan orang menganggap dia adalah orang gila. Dikatakan, setiap aku bicara terpaksa aku berteriak. Kau tahu apakah yang kamu oleh Yeremia? Yaitu dengan kekerasan dan di situ membinasakan. Maka sebab dia terpaksa juga berseru karena kelaliman dan dianiaya. Kemudian dikatakan, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku di sepanjang hari. Kemudian ayat ke-9, tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada suatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Ini seperti orang yang demam, yang masuk sampai tulang-tulangnya, tulang seperti ada nyala api. Aku tidak sanggup untuk tidak mengucapkan, seperti tulangku seperti ada yang menyala sampai aku ingin menangis. Dengan dia ucapkan, dia pada saat dia menderita, maka dia akan berteriak, kelaliman aniaya, kelaliman aniaya. Api menyala di tulang-tulangnya, satu yang menyesak. Dia tidak dapat melawan perasaan ini. Jadi aku tidak mau di sini, aku tidak sanggup di sini untuk berlelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Maka kamu bisa melihat Yeremia seperti anak kecil yang tidak bisa menyatakan isi hatinya, perasaan dia dengan berteriak dengan keras. Demikian Yeremia, rasa yang seperti yang membakar, yang menyala di dalam hatinya, dia ucapkan. Ayat 10 sampai dengan 13, doa di bagian yang kedua. Dia tetap untuk berteguh seluruh segenap hati untuk percaya kepada Tuhan,
asal dia berdiri teguh dan terus untuk memberitakan walaupun banyak orang melawan dia, Yeremia akan menjadi pahlawan yang gagah. Dikatakan, aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Yeremia juga seperti juga mengalami ketakutan, tapi dia dapat menghadapi, dia bisa mengatasi ketakutan ini. Dikatakan, semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Dalam doa ratapan Yeremia ini, Allah memberitahukan Yeremia, jangan percaya kepada sahabat karibmu. Jangan mengira dalam satu kampung atau sahabat karib berkata-kata yang baik, tetapi sesungguhnya mereka ingin mencelakakanmu. Maka orang itu terus berkata, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia, dapat melawan pembalasan kita terhadap dia. Di ayat 11 dikatakan, tetapi ini adalah ucapan pendapat yang iman, walaupun aku menghadapi semua ini, tetapi aku tidak akan goyah, sebab Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Dia mengatasi ketakutan, kegentaran. Dia pahlawan yang tidak tahu kegentaran. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Di depan dikatakan mereka orang-orang yang membuat dia jatuh, tetapi di sini mereka, Yeremia berkata, orang-orang yang hendak menjatuhkan aku, mereka akan tersandung dan tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Yang di depan disebut dengan satu kisah 1-6, Yeremia dipukul, dia dipasung. Itu satu yang memalukan dalam hidup Yeremia, tetapi bagi Yeremia, bagi mereka yang memalukan, yang membuat aku menjadi malu, mereka akan noda itu, mereka juga akan dipermalukan, suatu noda yang selamanya tidak terlupakan. Ayat 12, ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Waktu kita membaca Yeremia, kita seperti sifat-sifat Allah sepertinya jatuh semua ya. Di sini dikatakan biar orang tersandung, biar mereka mendapatkan malu yang harus mereka tanggung. Tetapi yang harus kita ketahui, waktu Yeremia menubuatkan atau menyatakan pikirannya, sesungguhnya di awalnya dia bersama dengan Allah. Sebelumnya dia mendengar bencana akan datang di Yehuda, dia terus di situ berdoa, ingin agar Allah menyesali untuk tidak mendatangkan malapetaka itu. Tetapi sekarang Yeremia berkata, balaslah mereka, biarlah bencana itu datang menimpa mereka.
Akhirnya Yeremia mengerti apa yang dimaksud Allah kepada Yehuda. Ayat 13 itu juga ada akhir dari ratapan Yeremia, yaitu pujian kepada Allah. Nyanyikanlah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Ia telah mendengar doa kita untuk kemudian ayat 14 sampai 18. Sepertinya nyanyi ratapan ini tidak berhenti. Seharusnya setelah memuji itu selesai, sebab Allah telah mendengar ratapan kita. Dia akan bekerja. Kita di sini cukup melihat apa yang Allah kerjakan, tetapi di dalam nyanyian ratapan ini belum berhenti. Ayat 14 sampai 18, Yeremia itu kembali di situ berkeluh kesah sebagai nabi yang menderita dengan pengorbanannya, dan keluh kesah ini juga berkata seperti kata mengutuk, kutuk. Cukup berat, hal yang berat. Kita membaca kitab Yeremia juga merasa satu selera yang berat, sangat pahit, pedas. Dikatakan, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan, biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Manusia dalam penderitaan akan mudah untuk mengutuk Allah. Yeremia tidak mengutuk Allah. Ada orang akan mengutuk kelahiran ibunya atau ayahnya. Yeremia tidak berbuat demikian. Dia mengutuk hari ketika aku dilahirkan. Artinya, aku lebih baik tidak dilahirkan di dunia ini. Sangat menderita. Aku lebih baik tidak ada di dunia ini. Tetapi kita ingat Yeremia berkata, apapun, aku terlalu muda, aku tidak dapat berkata-kata, tetapi Allah berkata kepadanya, sejak dalam kandungan ibumu aku telah memilihmu. Ya Tuhan, Engkau dari kandungan Engkau telah memilihku. Aku tidak punya pilihan seumur hidup menjadi nabi Engkau. Tetapi di sini Yeremia berkata, aku dapat memilih. Dalam kandungan aku mati, aku tidak usah lagi menghadapi semuanya ini, yaitu pada hari ketika ibuku melahirkan aku, dikutuklah hari itu. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Dan juga di situ juga terkutuklah orang yang membawa kabar kepada Bapakku, dengan orang yang membawa kabar juga di situ terkutuk, sebab Engkau telah membawakan kabar baik ini kepada Bapakku dengan membawa sukacita yang sangat besar untuk menanti kelahiran anak laki-laki ini. Tetapi terkutuklah orang yang membawa kabar kepada Bapakku. Dia tidak mengutuk bapaknya, ayahnya, tetapi orang yang membawa kabar, lihat, dia seorang anak laki-laki dilahirkan bagimu. Jadi demikian juga arti Ruben, arti nama Ruben juga anak. Lihat, sekarang anak laki-laki di rumahmu, ada penerus keturunan. Kiranya orang yang membawa kabar itu terkutuk. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggangbalikan Tuhan tanpa belas kasihan. Di sini terjadilah hari-hari yang telah ditetapkan Tuhan tanpa belas kasihan Tuhan, dan yaitu dengan dimana
kerajaan mereka dilenyapkan, di pagi hari terdengar teriakan, dan di tengah hari mendengar hiruk pikuk. Ini yaitu pembawa berita yang balasan ini seperti kita sebut jabatan sejaman dengan Yeremia. Yeremia dengan matanya sendiri melihat bagaimana kota Yerusalem diruntuhkan, dan para pasukan ini mereka bersama juga mengalami hal ini sebab telah dia nubuatkan, yaitu orang-orang yang membawa kabar bapaknya, seorang nabi yang memberitakan kebinasaan dilahirkan. Ayat 17, karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku, dan ia mengandung untuk selamanya. Yeremia lebih baik mati di dalam kandungan ibunya, seperti pada waktu itu dia membunuh aku tidak perlu dilahirkan, dan juga aku tidak perlu mengalami segala bencana ini, malapetaka ini, dan di mulutku tidak perlu selalu memberitakan hal-hal kebinasaan ini. Yeremia mengutuk hari lahirnya, dan orang-orang yang membawa kabar, dia sungguh tidak ingin hidup di dunia. Ayat 18, mengapa gerangan aku keluar dari kandungan melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu? Itu pengalaman seumur hidup Yeremia. Orang di pesta pernikahan dia tidak bisa hadir, hadir, dan di rumah duka dia tidak bisa hadir di tengah-tengah mereka. Dimanapun dia berada, dia tidak disukai orang. Maka Allah berkata kepada, janganlah kamu menikah untuk jangan mencelakakan orang lain, sebab kesesakan malapetaka itu akan segera datang. Pengalaman Yeremia melambangkan pengalaman satu generasi. Nyanyian ratapan dari Yeremia keluh kesah ini pengalaman dari Yehuda. Pada saat malapetaka datang, mereka akan menderita. Mengapa ibu saya melahirkan aku? Mengapa ayah saya dengan sukacita menyambut kelahiranku? Ini adalah zaman generasi pembinasaan. Setiap hari mendengar suara perang, kerak, atau teriakan kesakitan. Di sini ini adalah keluh kesah dari Yeremia, ratapan dari Yeremia yang dia tahu bukan hanya dia sendiri yang mengalami, tetapi di seluruh kerajaan umat Yehuda mereka mengalami. Mari kita di sini bernyanyi, kita memuji Tuhan Allah kita. Nyanyilah untuk Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan-tangan orang yang berbuat jahat. Mari kita memuji Tuhan dalam segala kesesakan kita. Allah telah kita bisa bersandar mohon kepada Tuhan. Mari kita di sini memuji Tuhan di dalam segala kesusahan kita. Allah yang menolong kita.
山怎样围绕耶路撒冷，你必围绕我到永远。主，你是我力量，主，你是我高台，坚固磐石，我信靠你必不动摇。主，你是我力量，主，你是避难所，我的盼望只在乎你。我的诗歌，我的拯救，你是我患难中随时的帮助。众山怎样围绕耶路撒冷，你必圍繞我到。我哋咧一齊揚聲，我哋咧一齊嚟讚美我哋嘅神。佢就係我哋嘅詩歌，佢就係我哋嘅拯救。神啊，求你幫助我哋，俾我哋有你嘅眼睛去睇每一件嘅事情。神啊，求你幫助我哋。眾山怎樣圍繞耶路撒冷，你必圍繞我到永遠。主，你是我力量，主，你是我高台，堅固磐石，我信靠你必不動搖。主，你是我力量，主，你是避難所，我的盼望只在乎你。主，你是我力量，主，你是我高台，堅固磐石，我信靠你必不動搖。主，你是我力量，主，你是避難所，我的盼望只在乎你。主，你是我力量，主，你是我高台，堅固磐石，我信靠你必不動搖。主，你是我力量，主，你是避難所，我的盼望只在乎你。我的盼望只在乎你，我的盼望只在乎你。主，我哋多謝你，主要 Tuhan, kami memuji Engkau sebab pengharapan kami ada di dalam Engkau. Tuhan, Engkau menyertai kami. Tuhan, kami hendak bernyanyi bagimu. Saudara semua, mari kita bernyanyi bagi Tuhan sebab Allah menyertai kita walaupun menghadapi suasana dalam dunia ini atau hidup kita dalam titik terendah, tetapi Allah berjanjinya kepada kita, Ia menyertai dia. Marilah kita bernyanyi, kita memuji Tuhan Allah kita, kita bersyukur sebab sampai hari ini Allah kita bisa berada di gereja dan Dia menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan di gereja di hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam Engkau.
saudara semua, agar kita terus bisa berjalan melangkah di dalam hidup kita. Tuhan Yesus adalah menara yang kuat bagi kita. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Dalam nama Yesus, amin. Hari ini di kitab Yeremia, demi kebenaran dan terus tegar untuk menyampaikan firman Allah. Di sini menyampaikan apa yang Tuhan dia terus bertahan dia sampai di daerah bertegang teguh. Dia menghadapi penyerangan dan penganiayaan dari orang, tetapi dia terus untuk bertahan sampai pada langkah dia pun mengutuk hari kelahirannya. Saudara semua, adakah kamu berdiri dalam kebenaran? Sesungguhnya di dalam hatimu merasa sangat susah, banyak sekali menderita atau kesalahpaham orang terhadapmu, atau tidak paham atau terhadap apa yang kamu ucapkan. Di dalam satu pihak kamu menyatakan firman Allah dan ada orang yang merasa dalam yang kamu katakan itu menghadapi penolakan atau penghakiman atau menjadi bahan pembicaraan orang lain, sehingga kamu merasa malu, dipermalukan, atau di dalam kebenaran, di tempat kerjamu, di pemasaran kamu untuk berdiri dalam kebenaran, kamu menghadapi dipermalukan orang. Atau kamu sebagai ketua sel dalam kasih dan kebenaran kamu menasihati anggota sama, tetapi mereka tidak mengerti, bahkan mereka salah paham, bahkan akhirnya mereka banyak sekali tuduhan-tuduhan terhadapmu. Itu kalau ini keadaanmu atau dalam pengalaman karena kebenaran kamu dipermalukan atau menghadapan penganiayaan. Kalau yang di gereja silakan maju ke mimbar, dan bagi kita yang di online, mari kita letakkan tangan kita di atas hati kita. Bagi yang demi kebenaran kita dipermalukan atau dianiaya atau menjadi bahan perkataan orang lain, kita berdoa kiranya mohon Tuhan dengan kasih-Nya memenuhi kita, sehingga waktu kita menghadapi kesulitan, firman Allah menjadikan kekuatan bagi kita agar kita tetap berdiri teguh dalam kebenaran. Saudara semua, mari kita yang di sini kita letakkan tangan di atas hati kita, atau di dalam rumah kita ada yang belum percaya Tuhan Yesus, tetapi dalam kepercayaan kita banyak kata-kata yang menyusahkan hati kita. Kita menghadapi serangan dari orang-orang rumah kita. Sebab silakan juga meletakkan tangan kita di atas hati kita bagi yang di online, sebab Allah kita tahu keadaanmu. Pertama, mari kita berseru kepada Tuhan Allah kita seperti Yeremia dalam menghadapi kesusahannya, kesulitannya, sampai dia pun mengutuk hari lahirnya. Ini melambangkan kita di hadapan Tuhan, kita tidak menekan diri sendiri. Sesungguhnya Allah pun mengerti akan kesusahan yang sedang kita hadapi. Allah tidak menuduh kita mengapa begitu susah, tapi Allah dengan kasih-Nya dia dapat memberikan belas kasihannya kepada kita. Mari kita di sini berdoa.
Ya, apapun yang sedang kita hadapi, Allah menyertai kita. Dia tahu akan keadaan kita. Tetapi Tuhan menyertai kita. Dia adalah Tuhan, Raja Damai, Raja Salom. Ada pada kita semua, pada saudara-saudari semua. Tuhan ada kekuatannya, adalah pahlawan yang gagah. Kekuatan Tuhan masuk di dalam saudara-saudari semua. Kemenangan Tuhan masuk di dalammu. Pada saat kamu berdiri teguh demi kebenaran, akhirnya Tuhan akan meraih kebenaran, dan kebenangan itu ada padamu. Tuhan menyelidiki hati kita semua orang dan mengerti apa yang sedang kita rasakan. Tuhan tahu apa yang kita alami, perasaan kita menghadapi semua ini, dan Allah memberikan kekuatan bagi ya Tuhan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji hati orang yang benar akan menjadi kekuatan bagimu, mazmur bagimu, dan bahkan aku adalah Tuhan kebenaran. Pada saat kamu bersedia mendengar, berpegang teguh pada kebenaran Allah, kebenaran Tuhan yang membawa kebenaran masuk di dalam hati, masuk dalam hati sanubarimu, menjadi pelita dalam hidupmu, jalanmu terang dalam hidupmu. Kita kembali untuk fokus kepada Tuhan Allah kita. Engkau adalah Allah kami yang berkuasa pada gereja kami, pada kota kami, pada kehidupan kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami seperti pahlawan yang gagah. Semua, mari kita bersama, kita berdoa untuk gereja kita terus memberitakan kebenaran agar orang banyak membawa orang dalam pertobatan. Kadang dalam kita pun menghadap, kita dipermalukan atau dimarah sama orang, tetapi hari ini dikatakan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Seperti mohon pada Tuhan yang memberi kekuatan pada kita.
主，因為咧，我哋喺耶穌入邊嘅時候，主我哋就經歷神與我哋同在，並且大能嘅勇士，神嘅能力蔭庇我哋嘅時候，以致一切逼迫我哋嘅都要叛倒，都不能得勝。並且咧，我哋要站喺神你嘅堅固台當中，我哋要宣講神你嘅真理，宣講神你嘅話語，並且我哋要將神你嘅愛屬性透過我哋每個人嘅生命係釋放出嚟嘅時候，人就睇到呢個世上係有獨一嘅真神，人睇見神係掌權喺當中。天我哋多謝仰望你。我哋咧用第11節，我哋宣告耶和華與牧師師母同在。好唔好咧？我哋一齊咧用第11節咧，跟住我哋一句一句嘅禱告。神，我哋嚟到你嘅面前。神啊，我哋嚟到你嘅面前。祝福牧師師母。祝福牧師師母。耶和華與牧師師母同在。耶和華與牧師師母。好像甚可怕的勇士。好像甚可怕的勇士。主你為牧師師母去到爭戰。主你為牧師師母。為我哋教會去到爭戰。叫一切攻擊我哋嘅。逼迫我哋嘅，都必絆倒，不能得勝。他們必大大蒙羞，就是受永不忘記的羞辱。因為他們行事沒有智慧。耶和華你係試驗義人嘅，察看人肺腑心腸嘅萬軍耶和華。我哋要向耶和華歌唱。讚美耶和華，耶穌基督嘅名宣告，我哋整個嘅611要向耶和華歌唱，讚美耶和華，因為佢救我哋脫離惡人嘅手。主，我哋去到讚美你，主，我哋嚟到你嘅面前去到宣告，你係與我哋同在嘅神，主，你係保護我哋嘅神，主，讓我哋進入喺你嘅堅固台當中，主，我哋去到讚美你，多謝你。Mari kita berdoa untuk Yerusalem. Allah akan menjadikan pahlawan yang gagah bagi Israel. Allah sendiri akan menjadi pahlawan yang gagah bagi Israel, bagi umatnya. Dia akan bangkit menjadi pahlawan yang gagah perkasa, dan Allah sendiri bagi kita, bagi Yerusalem, orang-orang yang berdoa bagi damai sejahtera Yerusalem. Kita orang-orang yang dibangkitkan, walau seberapa banyak pun hal-hal yang menakutkan seperti peluru, Allah pun akan mengalahkan. Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk Yerusalem. Yerusalem, mohon damai sejahtera Yerusalem. Untuk umat Israel, Dia Allah Israel, Dia Allah yang di Yerusalem. Yang kita percaya juga Allah Israel, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Tuhan, Engkau harus bangkit menjadi pahlawan yang gagah perkasa untuk membantu Israel, untuk menolong Israel agar di sana mendapatkan diselamatkan. Tuhan, kami mohon kepada Israel dan Yerusalem, damai sejahtera-Mu ada di situ. Tuhan, Engkau lindungilah umat-Mu. Engkau menjaga orang-orang yang takut akan Engkau. Engkau yang orang-orang
menjaga orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menjadi umat-Mu, yang Engkau selamatkan. Dalam keselamatan-Mu mereka semua Tuhan Engkau jaga. Tuhan, kami berdoa untuk Israel, kiranya Tuhan akar kami, dia adalah dari dasar akar kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami sebagaimanapun Kamu dibangkitkan. Engkau memberkati kami, tetapi kami tidak lupa kepada Israel, umat pilihan-Mu. Di seluruh kitab Yeremia yang mengenai tentang Israel, ya Tuhan, Engkau terus mengingatkan kami agar kami untuk berdoa kepada Israel. Di dalam doa puasa 40 hari ini kami tidak lupa Tuhan, Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan, Allah yang gagah perkasa, ya Allah yang membawa kegentaran. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua orang, kami semua, agar hati kami tetap melekat kepada Engkau. Kiranya hati kami, apa yang Engkau rindukan Tuhan, kami berdoa, berilah damai sejahtera-Mu kepada kami, berkatilah kami di dalam damai sejahtera Tuhan, agar kami juga bisa bangkit menjadi pendoa-pendoa, berdoa untuk bangsa-bangsa, berdoa untuk bumi, bahkan untuk Israel. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, amin.